Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para asatid, pengurus masjid, musola, tokoh masyarakat, para pengurus lingkungan, juga para jamaah yang sama-sama hadir ataupun pemirsa yang mengikuti secara virtual. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan sehat walafiat, umur panjang, serta dipenuhi dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, dikhususkan untuk pengarang kitab yang akan kita kaji bersama-sama, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dan Syekh Sumir Al-Hadrami, juga seluruh para musannif, guru-guru kita semua yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada. Tidak lupa pula untuk kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun sudah tidak ada. Yang sudah tidak ada, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya serta diterima amal solehnya, ditempatkan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih ada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Tidak lupa pula banyak teman-teman yang minta doa karena sedang sakit. Kita doakan orang-orang yang sedang sakit, semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesembuhan. Begitu pula orang-orang yang sedang punya kesulitan, semoga Allah berikan jalan keluar dari kesulitannya, mendapatkan kemudahan. Yang sedang punya hajat, semoga dikabulkan hajatnya oleh Allah. Yang punya cita-cita, semoga dikabulkan cita-citanya. Yang keluarganya jauh dari kita, moga-moga oleh Allah dijaga, oleh Allah dipelihara, diselamatkan, kemudian dikabulkan segala maksud yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula untuk anak-anak kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita, semuanya semoga Allah berikan umur panjang, sehat walafiat, menjadi orang-orang yang soleh solihah, yang sedang mencari ilmu, semoga Allah hasilkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Orang tuanya dimudahkan segala urusannya untuk membiayainya. Ala kulli niyatin solihah. Wa ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jamilah lil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan li kubur min jihati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikha masyayikhina wa asatidatana wa asatidati asatidatina wa muallimina wa li ashabil huquqil wajibati alaina syai'un ila lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12 ya. Dalam kurungan tanbihun ada qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bi'ulumihi naf'an mubarakalana. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun ini adalah suatu peringatan.
Innama atal musannifu awalan bidzikri arkanil islami wal imani. Pastinya mendatangkan siapa musannif pada awalnya ini kitab dengan menceritakan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Tidak membahas bab lain dulu, tapi yang didahulukan oleh musannif membahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Alasannya apa? Li'annahu adimul mauqi'i, karena sesungguhnya rukun Islam dan iman ini adalah agung tempatnya. Bisa kita buktikan wa qadis tamala ala jami'i wadhaifil ibadati. Rukun iman dan Islam ini mengandung kepada seluruh ketentuan ibadah, baik itu ibadah dohiro atau ibadah batinah. Ibadah dohir harus iman dan Islam. Syarat sahnya sholat iman Islam, puasa begitu, zakat begitu, haji juga begitu. Termasuk ibadah batinah, ibadah batin. Kuncinya itu adalah pada keimanan dan keislaman. Malah kalau dulu lagi kecil kan kita itu yang pertama dihafal rukun iman, rukun Islam. Konon katanya kalau mau nikah juga dulu sama penghulu tuh ditanya dulu apa tuh? Rukun iman, rukun Islam. Sekarang mah jarang ya, penghulu nanya itu jarang. Mungkin penghulu ngerti kali ya. Kayaknya banyak pengantin yang tidak hafal gitulah, kira-kira begitu. Jadi udah dilewat aja daripada kawinnya gagal ya. Nah, tapi katanya dulu begitu. Qala al-Jufri, berkata Syekh Jufri, wayakbahu bil akili, wayakbahu dan sangat buruk bil akili kepada orang yang berakal, ayus ala apa ketika ia ditanya an arkanil islami wal imani. Ketika orang berakal itu ditanya tentang rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam dan rukun iman, fala yaruddu jawaban, kemudian ia tidak menjawab kepada suatu jawaban. Itu sangat buruk. Kalau ada orang yang berakal lalu ditanya, sebutkan rukun-rukun Islam, sebutkan rukun-rukun iman, lalu ia tidak menjawab karena tidak tahu, itu buruk sekali, kata Syekh Jufri. Kita mah hafal ya? Hafal, orang udah diaji kan? Ini kan udah terakhir nih, udah rukun Islam sudah selesai, rukun iman sudah selesai. Masa iya udah diaji belum hafal? Wa huwa yaz'umu annahu muslimun wa mu'minun. Dan orang yang tidak menjawab ditanya rukun iman dan Islam itu, ia mengira bahwa dirinya itu muslimun, muslim. Ia mengira bahwa dirinya itu mukminun, mukmin. Masya Allah, ini penting sekali ya, penting sekali, sangat buruk sekali. Apalah masa harus kayak anak di madrasah dikasih PR ya? Apal insya Allah. Mau Martin apal ya? Apal. Udah sering kawin apal banget. Karena tiap kawin ditanya dulu kan ya. Intaha, selesai. Kata Syekh Jufri. Wahwa adapun ini rukun atau arkanul iman wal Islam, ma'khudun min hadis Sayyidina Jibril, itu diambil dari hadis Sayyidina Jibril alaihi salam. Jadi adanya di sini dibahas tentang rukun Islam, di sini dibahas tentang rukun iman, itu bukan semata-mata ngarang musonib, tetapi mengambil dari hadis Sayyidina Jibril alaihi salam ketika bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fil arba'ina lin Nawawi,
seperti yang dijelaskan dalam hadis arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu anhu. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata dalam hadis arba'in, berkata Syekh Nawawi, Imam Nawawi, an Umar radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Umar, sahabat ini, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sya'ri. Kata Sayyidina Umar, suatu waktu nahnu julusun, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang duduk, namanya sahabat kan teman Rasul, tukang nemenin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang suka nemenin kiai, nah, itu sahabat itu. Tapi kalau kiai sendiri ditinggalin, nah itu rada apa itu orang. Sahabat itu nemenin Rasulullah sholat, habis sholat nemenin Rasulullah wiridan, habis wiridan taklim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke rumahnya masing-masing, nanti menemuin lagi siapa? Rasulullah di saat-saat tertentu setelah mereka pada bekerja masing-masing. Nah, suatu saat kata Sayyidina Umar, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Data yaumin, pada suatu hari. Disebut data yaumin dalam hadis karena tidak disebut harinya. Apakah Jumat, apakah Sabtu, apakah Minggu, atau ada yang anti Minggu nyebutnya Ahad, boleh lah ya. Mau Minggu mau Ahad gue sama begitu. Nah, data yaumin di sini disebutnya suatu hari. Ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami itu Rasul dengan para sahabat. Tiba-tiba datang kepada kami siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Syadidu bayadi siyabi, yang sangat putih pakaiannya. Putih, bersih. Syadidu suwadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya. Hitam gelam. Kalau ini kan Pak Bambang ngelihat ke rambut saya nih, nyindir kayaknya ya. Putih pakaiannya, hitam apanya? Rambutnya. Masya Allah. Sayyidina Umar berkata, la yuro alaihi asarus safari, tidak dilihat bekas perjalanannya. Tiba-tiba ada saja. Apakah dia datang dari sebelah mana? Tidak ada yang tahu bekas-bekasnya. Tiba-tiba sudah ada datang di tempat para sahabat duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'rifuhu minna ahadun, wala ya'rifu, dan tidak ada yang mengenal hu kepada itu rajul minna, dari kami, siapa ahadun, satu orang pun. Artinya satu orang pun di antara sahabat yang di situ bersama Rasul, tidak ada satu orang pun yang mengenalnya. Artinya ini orang asing gitu, ini rajul asing, karena tidak ada yang kenal di antara sahabat yang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, rajul ini, laki-laki ini, jadi jenis kelaminnya apa? Menampakkan seorang laki-laki. Hatta jalasa ilan nabi, sehingga si rajul ini duduk, makna di sini dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan sahabat duduknya. Kalau sahabat-sahabat lain kan kalau datang mereka tidak mendekati siapa? Rasul, tetapi mendekati para sahabat. Ini tiba-tiba duduknya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Awas, ini domirnya jangan ketukar ya. Fa'asnada, kemudian menyandarkan rukbataihi atas dua lututnya itu rajul. Awas, domir yang pertama ke rajul. Ila rukbataihi, kepada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua lututnya itu disandarkan, dirapatkan kepada rukbah, lutut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa wada'a kafaihi, kemudian ia meletakkan dua telapak tangannya ala fakhdaihi, atau ada yang baca ala fakhidaihi, meletakkan dua telapak tangannya di paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang nggak sama kita? Lututnya didekatkan, kemudian telapak tangannya dia letakkan di paha siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang apa tidak cara duduknya? Kebayang ya? Nah, udah bayangin aja. Wa qala, dan tiba-tiba berkata itu rajul, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku, katakan kepadaku anil Islami, tentang Islam. Katakan kepadaku tentang Islam. Kemudian qala, bersabda Rasulullah SAW, al-Islamu, yang disebut Islam, antashhadu an la ilaha illallah, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini maknanya apa? Syahadat, atau dua kalimat syahadat. Kemudian Nabi melanjutkan, wa tuqimas sholata, dan engkau menegakkan sholat, wa tutiyaz zakata, dan engkau mengeluarkan zakat, wa tasuma ramadhana, dan engkau puasa bulan Ramadan, wa tahujjal baita, kemudian engkau menunaikan ibadah haji, inistatokta, jika engkau mampu, ilaihi, untuk haji, sabila, di jalannya. Nah, qala, berkata itu rajul, setelah Rasulullah mengatakan yang tadi disebutkan, kata laki-laki ini, sodakta, benar engkau. Jadi dia yang nanya, dia yang nyebut apa? Benar. Waduh, ini mah kayak orang lagi ngetes di sekolah ya. Nah, siapa yang pengen cepat mau pulang, ngacung gitu kan ya. Nah, dia yang nanya, dia yang menyebutkan, benar engkau. Fata'ajabna, kata Sayyidina Umar, maka aku kaget. Lah, kok kaget lahu kepada itu rajul? Mengapa kaget? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Yas'alu, ia bertanyahu kepada Nabi, wa yusaddiquhu, dan ia membenarkan kepada Nabi. Lawang dia nanya tapi dia membenarkan. Artinya yang nanya ini bukan tidak tahu. Begitu kan? Bukan tidak tahu. Qala, berkata rajul, nanya lagi, Fa'akhbirni anil ihsan, fa'akhbirni anil iman. Katakan Muhammad, beritakan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi, yang disebut iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan engkau iman kepada qadar, baik buruknya qadar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut kemarin rukun iman. Qala, berkata lagi itu rajul, sodakta, benar engkau. Nanya, dijawab lagi, benar. Qala, berkata lagi itu rajul. Ini hadis nih, hadis dalam apa? Arba'in Nawawi ya. Fa'akhbirni anil ihsan, katakan Muhammad kepadaku, beritakanlah kepadaku apa itu ihsan. Kita kan sering mendengar ya, iman, Islam, ihsan. Apa itu ihsan? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut ihsan itu, anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinkan bahwa Allah melihat kepadamu. Itu adalah apa? Ihsan. Qala, berkata lagi rajul, fa akhbirni anis saati, katakan Muhammad, beritakan kepadaku anis saati, tentang kiamat, tentang saat. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili.
tidaklah yang ditanya anha tentang sa'ah bi'a'lama lebih tahu anisaili atau minasaili dari yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya apa? Sama-sama tidak tahu. Beda kan? Ada dalam istilah Arab itu, istilah santri itu ada dua. Pertama, ketika ditanya kita menjawab as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Berarti kalimat ini menunjukkan yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Kalau kalimat ini lain lagi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kedua-duanya sama-sama tidak tahu. Nah, Masya Allah, begitu ya tentang kiamat. Qala akhbirni an amaratiha. Ceritakanlah kepadaku tentang ciri-ciri kiamatnya saja. Apa itu? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu robbataha. Satu ciri-cirinya adalah ketika seorang amat melahirkan tuannya. Ini nanti dijelaskan dalam syarah hadis. Wa antarol hufatal uratal alata, dan engkau melihat kepada orang yang tidak beralas kaki, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, al-urata yang telanjang, tidak pakai pakaian, al-alatu yang fakir, ri'a asyai, ia hanya pengembala kambing. Ini dalam hadis ini mengibaratkan orang-orang Bedui zaman dulu di Arab. Jadi mereka yang tinggal di pelosok Arab, tidak pakai sendal, tidak pakai pakaian, mungkin zaman jahiliyah gitu lah. Bukan orang kaya, kerjanya ngembala apa? Kambing. Mereka yatatawaluna fil bunyani, mereka membuat bangunan yang megah, meninggikan gitu. Tatawaluna, meninggikan bangunan-bangunannya. Padahal dia jalan kaki saja tidak pakai sendal. Badannya tidak pakai pakaian. Dia fakir, tidak punya apa-apa, tapi membangun bangunan tinggi-tinggi. Ini maknanya nanti, tidak dijelaskan sekarang, nanti aja, masih panjang ya situnya ya. Kita selesaikan nih mestinya malam ini ya, 2 lembar. Kan 2 minggu nggak ngaji kodo ya. Nah, lanjutkan. Ini ciri-cirinya ini. Kultu, belum ya. Suman tolako, setelah itu laki-laki itu pergi. Setelah Nabi menjawab itu, suman tolako, kemudian pergi itu rojul, pergi. Pala bisa malian, kemudian Nabi terdiam lama, malian dalam waktu yang cukup lama. Sambil duduk dengan para sahabat tidak ada yang mau komentar, diam semua. Karena Rasul pada waktu itu setelah rojulnya itu pergi, Nabi pun diam. Oh, para sahabat serius diam. Nah, tidak ada yang bertanya. Summa qala, setelah diam Rasul bersabda, memanggil, ya Umaru, wahai Umar. Nah, atadari manis sa'il, apakah engkau tahu manis sa'il, siapa yang tadi bertanya? Qultu, aku berkata, aku menjawab, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lamu, yang tahu adalah Allah dan Rasulnya. Aku tidak tahu, maksudnya begitu. Yang tahu siapa yang tadi adalah siapa? Allah dan Rasulnya. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, sesungguhnya laki-laki tadi itu Jibrilu, malaikat Jibril. Jadi bukan berarti malaikat Jibril itu laki-laki. Hanya ketika menemui Rasulullah, ia menjelma sebagai laki-laki. Karena sudah dibahas sebelumnya bahwa malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, dan bukan khunsa, bukan wandu.
Tetapi ketika ia datang kepada Rasul pada waktu itu menjelma sebagai seorang laki-laki. Itu malaikat Jibril. Masya Allah. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian, yu'allimakum, memberikan tahu kepada kalian, dinakum, tentang agama kalian. Jadi agama itu ada 3 unsur tadi, 3 unsur. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Ini adalah agama. Makanya kalau kita ditanya apa itu rukun agama? Rukun agama ada 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ihsan apa? Ibadah kepada Allah seakan melihat Allah. Jika tak bisa melihat Allah, yakinkan saat ibadah Allah sedang melihat kita. Itu namanya apa? Ihsan. Adanya di hati itu. Rawahu Muslimun. Rawa menceritakan atau meriwayatkan kepada hadis ini siapa? Muslimun, Imam Muslim. Masya Allah. Nah, mari kita sedikit bedah makna hadis yang tadi. Qauluhu wa du'a kafaihi ala fakhidaihi. Berkata Sayyidina Umar, laki-laki yang tadi meletakkan 2 telapak tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai wadha'a rajulu kafaihi ala fakhidaihi, yakni si rajul ini malaikat yang tadi ya. Sekarang udah tahu kan? Itu malaikat meletakkan 2 telapak tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya, saking akrabnya. Kan kita juga begitu ya, kalau bertemu orang yang akrab, duduk berhadapan, kita megang apanya? Lututnya bagaimana, sehat, apa kabar keluarga, punya duit apa tidak, kan gitu ya. Nah, kita juga begitu, saking akrabnya itu. Jadi Jibril ini menandakan keakrabannya dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa fa'ala dzalika lil istinasi bi'tibari ma bainahuma minal unsi fil asli hina yatihi bil wahyi. Malaikat Jibril melakukan perbuatan tadi, yakni memegang 2 paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lil istinas, tujuannya menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kedekatannya, memberikan gembira kepada Rasul dengan cara apa? Bi'tibari ma bainahuma, adalah dengan menghitung-hitung antara duanya, minal unsi fil asli, adalah dalam kegembiraan pada asalnya, hina yati bil wahyi, tatkala didatangi dengan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, wahyu itu merupakan petunjuk, wahyu itu merupakan mujizat. Jadi wahyu ketika turun itu adalah merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi setiap begitulah kabar gembiranya, memberikan kabar gembira malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Wa qad jaa musarrahan bihada fi riwayatin Nasai, dan hadis ini juga dijelaskan musarrahan, dijelaskan sangat jelas, bihada, atas ini, wa du'a kafaihi fi riwayatin Nasai, dalam hadis riwayat Imam Nasai. Hadisi Abi Hurairah wa Abi Dzarrin hadisun qala haisu qala. Begitupun hadis dari Abi Hurairah dan Abi Dzar haisu qala, sekira berkata itu Abi Hurairah, wa doa yadaihi ala rukbatai Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu fa akhbirni anil ihsani. Artinya bahwa yang meriwayatkan hadis wa doa kafaihi itu yang menceritakan bahwa malaikat Jibril meletakkan 2 telapak tangannya bukan hanya Imam Muslim, melainkan termasuk Imam Nasai, Abi Hurairah dan Abi Dzar radhiyallahu anhum. Kemudian penjelasan fa akhbirni anil ihsan. Tadi kan ada ya dalam hadisnya, Muhammad ceritakan kepadaku tentang apa? Ihsan. Yang dimaksud yakni bihi al-ikhlas. Ihsan itu ikhlas maknanya. Ikhlas ketika kita beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
baik itu ibadah zahir atau ibadah batin. Makanya tadi dikatakan oleh Nabi, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Saking ikhlasnya ibadah, tidak karena apa-apa, semata-mata karena menghadap siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kalau kita dengar cerita Syekhona Khalil Bangkalan rahimahullah, zaman mondok ya, pernah dengar ceritanya. Begitu sholat malah cekakakan ketawa kan gitu ya. Kenapa? Begitu ditanya selesai sholat, kenapa kamu santri baru malah ketawa gitu, bukan sholat? Syekhona Khalil menjawab, aku melihat di kepalamu ada bakul sega gitu ya. Berarti orang yang sedang sholat ini ingetnya apa? Inget makan. Dasar calon wali ya, masih kecil sudah muka sapa, sudah kelihatan. Untung di Bustan nggak ada yang muka sapa kali ya. Jadi orang pikirannya apa kayak lagi sholat nggak ngerti kita. Ada yang mikirin hutang, ada yang mikirin dagangan belum ditutup, macem-macem. Untung kita nggak tahu itu ya. Nah ini orang ikhlas, itulah ihsan dalam ibadah di sini. Atau wa yajuzu ayya'niya bihi ijadatal amali, atau boleh saja diartikan maknanya itu adalah ihsan bihi, kepada ihsan ijadatul amali, apa? Yaitu memperbaiki amal-amal kita. Artinya ihsan itu kan baik, artinya memperbaiki amal. Wahada tafsiru akhassu minal awal. Nah, tafsir yang kedua yang wayajuju ayyu'niya bihi ijadatal amali, ini lebih khusus, lebih fokus kepada perbaikan amal. Artinya maknanya lebih khusus daripada makna yang awal. Makna yang awal itu yaitu ikhlas. Tetapi di sini kita perlu tahu, dikatakan qauluhu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah an ta'buda, engkau beribadah, engkau menyembah Allah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat siapa? Allah. Fa illam takun taroh, jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah melihat kepadamu. Kira-kira kita di posisi yang mana nih? Kalau lagi sholat aja sholat nih. Yang khusus kalau di luar sholat mah kan kadang-kadang hatinya ngawur ya. Ini mah lagi sholat kan, kalau sholat mah kita fokus Allahu Akbar. Kira-kira yang pertama apa yang kedua? Yang pertama melihat Allah. Yang kedua merasa dilihat Allah. Yang mana nih kira-kira nih? Ada belum dua-duanya apa enggak ada dua-duanya? Nah, ini yang tidak ihsan itu tidak dua-duanya. Salatnya itu melihat Allah, artinya musyahadah, mukasyafah, tidak. Lagi salat merasa dilihat siapapun, merasa dilihat Allah pun tidak. Ini yang berapa nih? Sholatnya tetap sah, insya Allah. Cuman ya ukuran sholatnya yang beda gitu, kualitas sholatnya. Ini kadang-kadang merasa dilihat siapa ya, Masya Allah. Padahal di awal itu Allahu Akbar, mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Di iftitahnya saja kita pakainya yang inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan seluruh tubuhku luar dalam kepada Dat yang menciptakan langit dan bumi. Tapi hatinya kosong, tidak merasa sedang dilihat Allah. Nah ini, jadi sholat itu tidak diukur lama, tidak diukur sebentar, kata Imam Ghazali ya, tapi diukur berapa detik engkau merasa dilihat Allah. Itu khusyuk namanya. Kita tadi sholat isya ada kira-kira 2 rakaat gitu merasa dilihat Allah. Kadang-kadang Allahu Akbar, Allahnya di mana hilang? Di otak nggak ada, di hati nggak ada. Masya Allah. Insya Allah sholatnya sah. Yang penting tetap kena dengan syarat dan rukun, tidak batal. Tetapi kualitasnya gitu, kualitasnya. Seperti batu bacan kan macam-macam kualitasnya. Kalau ini kan bacan yang bagus, makanya ditunjukin. Ada bacan yang udah kristal, kayak ini nih kristal nih, Bang, mau ya? Enggak saya kasih. Ada juga yang masih butek kan gitu ya. Ada yang ada kapurnya, ada tukang cincin. Kang Babai kemana nih?
Nah, itu ahlinya. Kualitas sholat pun begitu. Ada yang ingatnya kepada Allah sebentar, ada yang lama, ada yang sepanjang sholat terus merasa sedang diperhatikan oleh siapa? Allah. Ini pentingnya ngaji ya ini ya. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Pentingnya ngaji itu supaya kita tidak merasa bisa. Karena dengan ilmu dikontrol, betul. Termasuk saya yang hanya membaca saja, bukan bisa saya juga hanya membacakan saja. Karena kebetulan kan nggak ada lagi kerjaan saya kalau bukan ngaji. Dagang nggak bisa, kuli bangun nggak bisa, kerjaannya yang ngaji aja lagi. Bukan berarti bisa, cuman bareng-bareng menggali. Kalau kita ngaji kan terkontrol, jadi terkoreksi ibadah kita itu. Coba kalau nggak ngaji, merasa benar aja ya ibadah nih. Lihat orang tuh, oh itu masalah sholatnya, padahal dia nggak ngaji, ya kan? Padahal dia nggak ngaji. Orang nggak ngaji nyalahin yang suka ngaji, aneh kan ya? Yang punya ilmu itu mau cepet sholatnya, mau lambat sholatnya, ia sudah mempunyai ilmu. Kadang-kadang yang lambat nggak pakai ilmu tetap tidak sah. Apalagi cepet tidak pakai apa? Ilmu. Nah ini pentingnya. Makanya mudah-mudahan jangan dulu mati kita sebelum punya ilmu. Jangan dulu mati kita sebelum ibadah bener ya. Masya Allah, kalau bisa nawar, cuman nggak bisa nawar. Dah ini kaan wa ilam takun tarahu fa innahu yaroka. Dua tadi ya. Merasa melihat siapa? Allah atau merasa dilihat Allah. Kalau tidak dua-duanya ini yang kacau nih. Hada min jawami kalimihi. Ini ada dari kumpulan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disebutkan di hadapan malaikat Jibril. Mengapa? Coba gerak. Kita baca, li'annahu syamala maqamal musyahadati wa maqamal muraqabati. Ternyata ihsan ini ada dalam dua makom. Salah satu dari dua. Pertama makom musyahadah. Disebut makom musyahadah ketika ia melihat Allah. Disebutnya musyahadah. Ada yang nyebut muka syafah. Lah udahlah, bukan kelas kita ini ya. Susah ini ngomongnya juga, bukan kelas kita. Melihat Allah. Ini orang-orang yang kasab. Nggak tahu tuh orang yang suka ngomong marifat melulu tuh udah bisa melihat Allah apa belum tuh. Ya kan? Waduh, ini yang pertama nih, musyahadah. Artinya musyahadah muka syafah. Salatnya itu muka syafah. Ia betul-betul menghadap, melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasabnya, bukan dengan mata. Dengan apa? Dengan kasabnya. Bukan golongan kita ini. Udah merasa bukan lah ya? Bukan. Yang kedua, yang tidak merasa melihat Allah tapi merasa dilihat Allah. Ini turun sedikit, disebutnya maqam muraqabah. Sepanjang ibadah, dohir, batin, sholat, di luar sholat, merasa dilihat Allah. Itu namanya maqam muraqabah. Jadi turun satu tingkat dari maqam musyahadah. Ini yang mana kita nih? Enggak dua-duanya ya? Masya Allah. Bayanu dzalika. Allah Rabbi ya Karim. Adapun penjelasannya ini musyahadah muraqabah wa idahuhu, dan penjelasan detailnya anna li abdi fi ibadatihi, sesungguhnya untuk hamba-hamba Allah dalam ibadahnya salah satu maqamatin, ada 3 maqam. Mari kita gali, siap kita di maqam yang mana ini? Kita gali, siap? Perhatikan nih, kita di makom yang mana? Kan kalau di absen orang mah nggak enak, orang mah nggak tahu ya. Kita di makom yang mana? Pertama, al-awwalu, makom yang pertama, ayyab alaha alal wajhil ladhi yasqutu ma'ahu talabus syar'i bi antakuna mustawfiyatan lisyuruti wal arkani. Yang pertama, ayyab alaha, si abdu melakukan ibadah dengan melalui jalan alladhi yang yaskutu menggugurkan ma'ahu dengan itu ladhi apa? Tolabus syar'i, permintaan hukum syara, kewajiban.
hamba-hamba Allah yang ibadahnya itu sebatas menggugurkan kewajiban saja. Sholatnya dilakukan, gugur kewajibannya. Puasanya dilakukan, gugur kewajibannya. Artinya sudah tidak memikul apa lagi? Kewajiban, karena sudah ditunaikan. Nah, bi antakuna mustaufiatan lisyuruti wal arkani, gambarannya adalah bi antakuna secara itu ibadah menunaikan kepada syarat-syaratnya ibadah dan rukun-rukunnya ibadah. Syaratnya tertunaikan, rukunnya tertunaikan, maka sudah gugur kewajiban. Tapi belum punya makom yang tadi. Dah, ini makom yang pertama. Ini kayaknya nih yang hadir di sini nih ya. Syaratnya udah oke, ya kan? Syarat sholat, Islam, baligh, akil, kan ya? Suci dari hadas 2. Kemudian apa? Suci dari najis, bersih pakaian, tempat, segala macam ya. Kayaknya ini masuk kita ya. Rukuna, takbiratul ihram, niat, Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, dan seterusnya sampai salam. Kayaknya tunai, ini tunai ya. Walau alam bener enggak, yang penting tunai. Nah, ini disebutnya menunaikan kewajiban, melepaskan dari tuntutan syara. Artinya jika nanti di akhirat ditanya kamu sholat, sholat. Ini catatannya di malaikat. Alhamdulillah. Tapi untuk makom yang 2 tadi embuh itu, ya kan? Belum tahu kita, wallahu a'lam. Asani, makom yang kedua, kan tadi ada berapa? Ada 3 makom ya. Makom yang kedua, asani ayyab alaha kazalika. Makom yang kedua, si abdi menjalankan itu ibadah kadzalika, seperti yang pertama. Syaratnya tertunaikan, rukunnya tertunaikan, batalnya tidak dilakukan. Wa qadistaghraqa fi biharil mukasafah, dan ia tenggelam dalam lautan mukasafah hatta ka'annahu yarallah, seakan-akan ia sedang memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nih yang embuh maya. Sepanjang sholatnya itu, sepanjang ibadahnya itu, ia tenggelam dalam cinta kepada Allah. Karena ia seakan-akan sedang memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat makhluk, yang dilihat adalah pencipta makhluk itu. Ia merasakan napas, ia ingat yang memberi napas itu. Apapun yang ia lihat, apapun yang ia dengar, yang terlihat dan yang terdengar adalah pencipta makhluk-makhluk itu. Disebutnya maqamuka syafah. Ambulah. Aduh, orang kuat ya. Tapi mudah-mudahan kita suatu saat mah bisa, amin Allahumma. Ini kan urusan hidayah, nggak bisa dengan teori-teori ya. Hidayah sambil terus belajar yang banyak. Wahada maqamuhu. Apalagi dijelaskan di sini. Ini adalah makomnya Nabi Shallallahu Alaihi. Orang ngarep lah ya. Ini makom siapa? Makom Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa melihat siapa? Allah. Kita maduh cuman istilah santri mah geceki sarung ya. Lah ambulah. Wong bener apa enggak sholat terserah imam kita mah. Imam bubar, ya kan? Ya enggak? Kata imam amin, amin. Enggak tahu imam baca apa, amin aja. Enggak tahu doanya imam bener apa enggak. Dan kadang-kadang ada imam, Masya Allah, Allahumma ja'al qabrahum hufratan min huparin niron, amin. Karena makmumnya tidak ngerti. Padahal ya Allah jadikan kuburnya itu percikan api neraka, ya Allah diaminin. Karena makmumnya tidak ngerti, Masya Allah. Tapi insya Allah imam di sini, oh bener ya, husnudon aja ya. Yang dia baca sudah hasil belajar. Nah yang ngeri itu kan yang imam yang sedengar-dengarnya baca doanya ini ngeri nih. Sedengar-dengarnya aja, ternyata yang dia dengar salah. Misalnya salah menerapkan gitu ya. Kalau berguru kan enak. Ini salah menerapkan, makmum main amin saja. Kalau dikabulin bagaimana nanti? Wasallallahu naudzubillahi min dalik. Nah
Ini makom siapa? Makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas kita hanya mengharap syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi paling tidak di poin pertama, di makom yang pertama sudah tunai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Waju'ilat qurratu aini, kata Nabi, kama qala, seperti Nabi bersabda, waju'ilat qurratu aini fis sholati, dan dijadikan kesenangan diriku, kesenangan mataku, keindahan pandanganku, kata Nabi, fis sholati, dalam sholat. Jadi Nabi itu kalau sholat senang sekali. Kalau sholat itu memandang keindahan yang luar biasa. Makanya Nabi tak berhenti-hentinya apa? Sholat. Dalam riwayat sampai saking seringnya sholat malam, pada bengkak apanya? Kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terus sholat. Kita nih yang banyak dosa nih, terus dosanya juga belum tentu diampuni, males banget sholat, ya kan? Rasulullah yang sudah jelas diampuni Allah, manusia mulia, dijamin ke sorga, tidak berhenti sholat sampai bengkak kaki-kakinya karena sering berdiri sangat sholat, membaca Quran yang panjang pada waktu sholat. Kita juga bengkak, tapi asam urat, rematik, ya kan, kalingsir, aduh masya Allah, Rabbi ya Karim. Tapi dah kalau usia-usia sudah seperti saya mah ya, udah kudu sering sholat sunat tuh ya. Malam, pagi, jangan wajibnya doang. Ngapain nunggu berapa hari lagi? Kalau nunggu disolatin mah repot, ya. Kan kerja juga udah nggak begitu bisa kerja. Boro-boro kerja, mikul, segala macam, jalan aja sempoyongan. Mending sholat sunat. Dan sholat sunat itu hebatnya bisa dilakukan sambil duduk, walaupun sehat. Nah, ya kan? Beda dengan wajib. Sholat wajib itu kalau sakit baru boleh, kalau sehat harus berdiri. Sholat sunat walaupun sehat boleh dilakukan sambil duduk. Hanya kata para ulama, pahalanya bagi yang sehat sholat sunat sambil duduk separuh dari pahala orang yang berdiri. Tapi kalau dia sakit kemudian sholatnya sambil duduk, tidak bisa berdiri, maka pahalanya tidak dipotong, sama dengan yang berdiri. Orang sehat sholat sunatnya apa? Duduk, pahalanya separuh orang berdiri. Nah, orang apa separuh juga ya. Misalnya capek nih, witir nih 11 nih, pegel, sambil duduk sholatnya boleh, sholat sunat itu boleh. Alasannya Pak Kiai berdirinya gemeter, duduk, ya kan ya. Aduh, masya Allah, duduk, mangga, masya Allah, udah wayahe lah, udah wayahe. Asalisu, dikit lagi lah. Yang ketiga, ayat Allah kadalika wa qad ghalaba alaihi anna Allah taala yushahiduhu. Nah, tingkat yang ketiga, ayat Allah, ia melakukan syaratnya tadi, melakukan rukunnya tadi, meninggalkan yang membatalkannya tadi. Wa qad ghalaba alaihi anna Allah taala yushahidu, dan ia itu tenggelam dalam rasa bahwa ia sedang disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga cakep nih ya. Merasa sholatnya itu, ibadahnya itu sedang disaksikan oleh siapa? Allah. Sedang diperhatikan oleh siapa? Allah. Ayyushahiduhu. Wa hadha huwa maqamul muraqabati. Ini adalah maqam muraqabah, yaitu dalam kalimat kedua yang dalam ihsan tadi, fa ilam takun tarahu fa innallaha yaraka. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kepadamu. Ini dikatakan nuzulun an maqamil mukasyafati ila maqamil muraqabati, turun dari maqam mukasyafah ke maqam muraqabah. Tapi ini juga sudah luar biasa ya. Maqam muraqabah itu luar biasa. Merasa dilihat siapa?
Allah. Merasa diperhatikan siapa? Allah. Ai illam ta'budhu wa anta min ahli ru'yah. Jika illam ta'budu, jika engkau tidak ibadah, jika engkau ibadahnya tidak merasa dilihat gitu. Illam ta'bud, jika engkau tidak ibadah kepada Allah, wa anta min ahli ru'yah, dan engkau dari ahli ru'yah, fa'bud wa anta bihaisu ta'taqidu annahu yaroka. Jika engkau tidak termasuk orang yang ibadah, yang merasa melihat Allah, maka beribadahlah engkau dengan mengiktikadkan, meyakini annahu yaroka, sesungguhnya Allah melihatmu. Yakin saja bahwa Allah melihat kepada kita. Ini udah mantep nih, luar biasa. Fakullu mina maqamati salasati. Nah, dari 3 makom ini, baik yang pertama, Bapak ingat ya, atau makom yang kedua, atau makom yang ketiga, ihsanun, itu namanya ihsan. Illa anal ihsana, kecuali sesungguhnya ihsan, alladhi huwa syartun fi sihatil ibadati, yaitu yang hanya mengikuti syarat sahnya ibadah, innama huwal awal, pastinya yang pertama, li anal ihsana alladhi huwa fil akhiraini min sifatil khawas, karena ihsan yang nomor 2 nomor 3 ini ihsan khawas, ada orang-orang tertentu. Tadi yang kedua itu mah makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makom yang ketiga ini makomnya orang-orang soleh, orang-orang arif, orang-orang yang sudah menjadi wali-wali Allah. Adapun kita ya ta'adzaru min kasirin, kita termasuk orang yang udur, tidak mampu ke musyahadah, tidak mampu ke muraqabah, tetapi kita berusaha insya Allah menjaga keikhlasan sholat, itu sudah termasuk apa? Ihsan. Tinggal nanti qauluhu fa'akhbirni anis sa'ah, katakan kepadaku tentang berita saah kiamat. Malam ini itu aja ya. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat dan menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kepada para santri dan alumni, insya Allah saya ngingetin jauh-jauh hari aja ya. Pada tanggal 3 Oktober di pesantren itu akan diadakan haul pendiri pondok pesantren. Mohon doanya, mudah-mudahan acaranya lancar dan berkah, mengundang kepada para jamaah. Pak Haji juga belum ke pondok saya kan ya. Nah, para jamaah baik yang hadir pada malam hari ini atau yang hadir dengan virtual mengikuti pengajian ini, pada waktunya dimohon kehadirannya dan doanya. Itu saja barangkali, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhum min ahlil jahli wa ahlid dhair. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama sholawat.